Jadi selamat malam semuanya. Jadi di sini pada video kali ini saya akan mempresentasikan rancang bangun alat pengering sampah menggunakan energi surya berbasis microcontroller. Di mana nama saya Dimas Darmawan dengan NIM akhir 004. Jadi pembuatan video ini untuk memenuhi ujian pada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi langsung saja kita next. Jadi pada bab 1 pada slide ini kita mulai dari bab 1 terbelakang. Jadi sampah organik merupakan jenis sampah dengan volume terbesar yang dihasilkan oleh rumah tangga, pasar tradisional, industri makanan, dan hingga fasilitas umum. Sampah organik memiliki kadar air yang tinggi dan sifatnya mudah membusuk sehingga dalam waktu singkat dapat menimbulkan bau tidak sedap, menjadi tempat perkembangnya lalat serta meningkatkan potensi penyebaran penyakit. Kondisi ini menjadi salah satu penyumbang utama masalah lingkungan, terutama di daerah padat penduduk yang tingkat pengolahan sampahnya masih rendah. Tanpa penanganan yang tepat, sampah organik tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menambah beban pada tempat pembuangan akhir atau sering disebut TPA, yang kapasitasnya semakin menipis menurut biologi dan serumpun berbudaya. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif sampah organik adalah proses pengeringan, yang dimana dengan mengurangi kadar air, massa dan volume sampah organik berkurang secara signifikan. Bau busuk dapat ditekan dan sampah menjadi lebih mudah diolah kembali menjadi kompos, pakan ternak atau bahan bakar biomasa. Di sini ada masalah yang dimana bagaimana merancang alat pengering sampah organik yang memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi utama. Yang kedua, bagaimana merancang sistem kontrol otomatis berbasis microcontroller untuk mengatur proses pengeringan, suhu, kelembaban, dan aliran udara. Sejauh mana alat pengering ini dapat meningkatkan efektivitas pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga atau komunitas. Yang keempat, bagaimana kinerja alat pengering yang dihasilkan dalam menurunkan kadar air dan massa sampah organik. Di sini ada pun tujuannya. Yang pertama, merancang desain mekanik dan sistem termal alat pengering yang memanfaatkan panas dari energi surya. Kedua, mengembangkan sistem kontrol otomatis menggunakan mikrokontroller untuk mengatur suhu, kelembaban, dan kipas pengering. Yang ketiga, melakukan pengujian performa alat terhadap sampah organik dengan parameter tertentu seperti waktu pengeringan, perubahan massa, dan efisiensi energi. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas dan potensi penerapan alat pada skala rumah tangga, sekolah maupun komunitas. Kita lanjut ke bagian 42 itu kajian pustaka. Pada 2.1 ini membahas sampah organik. Jadi sampah organik merupakan limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, dedaunan, sayuran, dan buah-buahan yang secara alami mudah terdegradasi melalui proses biologis. Secara karakteristik, sampah organik memiliki kandungan air yang tinggi, struktur material yang lunak, serta tingkat biodegradabilitas yang cepat. Kondisi ini menyebabkan sampah organik mudah mengalami pembusukan dalam waktu relatif singkat apabila tidak ditangani dengan baik. Proses pembusukan sampah organik terjadi akibat aktivitas mikroorganisme yang memanfaatkan kandungan air dan nutrisi sebagai media pertumbuhan. Aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga menghasilkan gas rumah kaca, terutama metana CH4, yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan juga penurunan kualitas lingkungan. Kedua itu prinsip dasar pengering. Nah, di sini pengering merupakan proses perpindahan panas dan massa yang bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam sampah suatu bahan hingga mencapai tingkat tertentu yang lebih stabil terhadap lingkungan sekitarnya. Proses ini berlangsung melalui penguapan air dan permukaan dan bagian dalam bahan akibat pemberian energi panas, diikuti dengan perpindahan uap air ke udara pengering. Jadi secara teoritis, mekanisme pengering melibatkan tiga mode utama perpindahan panas, yaitu yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Konduksi terjadi ketika panas merambat melalui material padat dari bagian luar menuju bagian dalam. Konveksi melibatkan aliran udara panas yang bergerak di sekitar atau melalui bahan, berfungsi membawa uap air keluar dari permukaan bahan. Sementara itu, radiasi merupakan perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik seperti radiasi matahari yang diserap oleh permukaan bahan atau kolektor panas. Kita lanjut ke energi surya sebagai sumber pengering.
sebagai sumber energi pengering. Jadi energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari radiasi matahari dan tersedia secara melimpah, khususnya di wilayah yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Energi ini dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai sumber panas maupun secara tidak langsung melalui konversi menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau photovoltaik. Jadi contohnya itu seperti pada gambar di samping, yang dimana dari energi surya itu cahaya matahari, dan menggunakan alat panel surya untuk menyimpan energi matahari tersebut dijadikan sebagai sumber energi pengering pada alat ini. Pemanfaatan energi surya dalam pengering memiliki berbagai keunggulan, antara lain seperti ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi karbon secara langsung, serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan listrik jaringan. Setelah instalasi awal, sistem berbasis energi surya juga memiliki biaya operasional yang relatif rendah, sehingga sesuai untuk aplikasi skala rumah tangga, sekolah, maupun komunitas. Dalam penelitian ini, energi surya ini digunakan sebagai sumber energi utama untuk mendukung operasi sistem pengering, khususnya dalam menyediakan daya listrik bagi kipas angin, sensor, dan microcontroller. Solar dryer atau pengering surya. Jadi solar dryer ini merupakan sistem pengering yang dirancang untuk memanfaatkan energi matahari sebagai sumber panas utama dalam proses pengeringan bahan. Berdasarkan mekanisme pemanfaatan panasnya, solar dryer umumnya diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu direct solar dryer, indirect solar dryer, dan mix mode solar dryer. Nah, tipe ini memiliki konstruksi sederhana namun kurang mampu mengendalikan suhu dan kelembapan secara optimal. Indirect solar dryer menggunakan kolektor surya untuk memanaskan udara, kemudian udara panas tersebut dialirkan ke ruang pengering sehingga bahan tidak terkena radiasi matahari secara langsung. Sementara itu, mix mode solar dryer merupakan kombinasi dari dua mode tersebut yang memungkinkan pemanfaatan radiasi langsung dan aliran udara panas secara bersamaan. Konteks pengering sampah organik, solar tipe mix mode ini dinilai lebih sesuai karena mampu memberikan suhu yang stabil, distribusi panas yang lebih merata, serta efisiensi pengering yang lebih baik. Seperti pada gambar di atas, yang dimana menggambarkan gambar solar dryer. Kita lanjut ke 2.5, mikrokontroller sebagai sistem kendali. Jadi microcontroller berfungsi sebagai pusat kendali atau control unit dalam sistem pengering otomatis yang berperan mengordinasikan seluruh komponen elektronik agar bisa bekerja secara terintegrasi. Dalam sistem pengering sampah organik berbasis energi surya, microcontroller menerima masukan atau input dari berbagai sensor, memproses data tersebut berdasarkan algoritma pengendalian yang telah diprogram, kemudian menghasilkan keluaran atau output berupa sinyal kendali untuk aktuator seperti kipas, ventilasi, maupun komponen pendukung lainnya. Nah, jadi peran utama microcontroller ini dalam sistem pengering adalah memastikan kondisi pengering berada pada rentang optimal yang telah ditentukan. Parameter utama yang dikendalikan meliputi suhu dan kelembaban udara dalam ruangan pengering. Ketika sensor mendeteksi suhu yang terlalu rendah atau kelembaban yang terlalu tinggi, maka microcontroller akan mengaktifkan atau meningkatkan kinerja kipas untuk mempercepat sirkulasi udara panas. Dan sebaliknya, ketika suhu melebihi batas aman, microcontroller dapat mengurangi kecepatan. Jadi microcontroller tersebut di sini menggunakan Arduino atau ESP32 sebagai inti dari sistem kendali yang dimana untuk mengendalikan seperti kipas, sensor, dan komponen lainnya. Nah, yang kedua 2.6, sensor dan suhu kelembaban. Jadi untuk rancang bangun ini saya menggunakan sensor DHT22 atau SHT31 yang dimana memegang peran penting dalam sistem pengering berbasis microcontroller karena keduanya berfungsi untuk memantau suhu dan kelembaban relatif atau disebut RH secara real time di dalam ruang pengering. Data lingkungan ini menjadi acuan utama bagi microcontroller dalam mengatur kerja kipas, ventilasi otomatis, maupun elemen pemanas tambahan agar proses pengering berlangsung stabil dan efisien. Di mana sensor DHT22 dikenal memiliki akurasi suhu sekitar 0,5 derajat Celcius dan pembacaan kelembaban 2-5%, sehingga cukup andal untuk aplikasi pengering skala kecil dan menengah
Sementara itu, SHT-31 menawarkan akurasi lebih tinggi, yang dimana 0, derajat Celcius hingga dan 2% RH, serta respon lebih cepat, sehingga sangat cocok untuk pengering modern yang membutuhkan kestabilan parameter pengeringan. Parameter dan indikator kinerja alat pengering. Parameter dan indikator kerja alat pengering merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana alat pengering sampah organik berbasis energi surya dan mikrokontroller dapat bekerja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan perancangan. Penentuan parameter kinerja yang tepat sangat penting agar evaluasi alat tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat dianalisis secara ilmiah dan terukur. Parameter kinerja utama dalam penelitian ini meliputi suhu, pengering, kelembaban, relatif udara, waktu pengeringan, penurunan massa sampah organik, serta efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, jadi di sini merupakan tabel pengujiannya, di mana yang pertama ada suhu pengering, stabilitas dan tentang suhu, yang dimana penilaiannya menunjukkan kemampuan sistem menjaga suhu optimal pengeringan. Yang kedua ada kelembaban relatif, yang dimana penurunan RH selama proses. Penilaiannya itu menunjukkan efektivitas pembuangan uap air. Yang ketiga waktu pengeringan, yang dimana lama proses hingga kondisi kering, menggambarkan efisiensi proses pengeringan. Yang keempat masa bahan, yang dimana selisih masa awal dan akhir, yang menunjukkan tingkat pengurangan kadar air. Yang kelima efisiensi sistem, kondisi kerja dengan energi surya, menunjukkan pemanfaatan energi dan kinerja sistem kendali. Nah, 2.8 di sini kelebihan dan keterbatasan sistem pengering surya. Jadi sistem pengering surya merupakan salah satu teknologi pemanfaatan energi terbarukan yang banyak dikembangkan untuk proses pengeringan berbasis berbagai jenis bahan, termasuk biomasa dan sampah organik. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi utama memberikan sejumlah kelebihan yang signifikan, namun di sisi lain juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam perancangan dan pengoperasian sistemnya. Kelebihan utama pengering surya terletak pada aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan. Energi surya merupakan sumber energi terbarukan tersedia secara melimpah dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara langsung selama proses operasionalnya. Nah, di sini ada diagram kerangka berpikirnya, yang dimana sampah organik mempunyai sampah dengan volume terbesar dan memiliki kadar air yang sangat tinggi sehingga mudah membusuk, menimbulkan bau sedap, serta meningkatkan potensi penyebaran lingkungan. Tingginya kadar air menyebabkan sampah organik sulit ditangani, memiliki massa dan volume besar, serta kurang efisien untuk diolah lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan upaya pengolahan awal yang mampu menurunkan kadar air sampah organik agar lebih stabil, tidak cepat membusuk, dan mudah dimanfaatkan. Nah, jadi di sini ada gambar diagram kerangka berpikir untuk penelitian ini, yang dimana permasalahannya itu berawal dari sampah organik yang memiliki kadar air tinggi, mudah membusuk, bau, dan volume besar. Yang kedua ada kebutuhan, yang dimana pengurangan kadar air dan stabilisasi sampah organik. Yang ketiga ada pendekatan teknologi solar dryer berbasis energi surya. Dan yang keempat mengoptimalkan sistem mikrokontroller dengan sensor suhu dan kelembaban. Proses pengeringan sampah organik terkontrol dan otomatis. Yang terakhir ada output dan tujuannya, penurunan kadar air dan massa, efisiensi energi dan ramah lingkungan. Nah, kita lanjut ke bab 3 pada metodologi penelitian. Jadi di sini ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian rekayasa atau engineering research dengan pendekatan rancang bangun, design and development yang dipadukan dengan metode eksperimen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk memahami suatu fenomena, tapi juga secara spesifik menghasilkan suatu produk teknologi yang berupa alat pengering sampah organik berbasis energi surya dan mikrokontroller, serta mengevaluasi kinerjanya secara terukur. Penelitian rekayasa berfokus pada proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem teknis untuk menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan utama adalah tingginya kadar air pada sampah organik yang menyebabkan pembusukan cepat dan menurunkan efisiensi pengolahan sampah. Oleh karena itu, pendekatan rekayasa dipandang paling sesuai karena mampu untuk menghasilkan solusi berupa alat yang dapat dioperasikan dan diuji secara langsung. Ke 3.2, tahap penelitian research and development atau disebut dengan R&D. Tahap
penelitian research and development atau R&D. Dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa alat pengering sampah organik yang dikembangkan memenuhi aspek fungsional, teknis, dan kinerja. Tahapan R&D yang digunakan merupakan penyederhanaan dari model pengembangan R&D yang disesuaikan dengan penelitian rekayasa. Tahap pertama adalah identifikasi potensi dan permasalahannya. Pada tahap ini dilakukan beberapa analisis terhadap permasalahan pengolahan sampah organik, khususnya terkait tingginya kadar air yang menyebabkan pembusukan cepat dan menurunkan efisiensi pengolahan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan spesifik dan kebutuhan alat pengering. Tahap kedua adalah studi literatur dan pengumpulan data pendukung. Nah, di sini ada pun alat dan bahan penelitian. Jadi di sini alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perancangan sistem pengering, sistem kontrol, dan proses pengujian. Alat yang digunakan meliputi dari panel surya yang pertama, yang kedua ada baterai dan charge control, microcontroller Arduino ESP32, sensor suhu dan kelembaban DHT22, kipas DC, timbangan digital, multimeter, serta peralatan pendukung seperti solder, kabel, dan rangkai alat pengering. Bahan-bahan penelitian berupa sampah organik yang berasal dari sisa makanan, sayuran, dan bahan organik rumah tangga lainnya. Bahan tambahan meliputi material rangka pengering, bahan transparan penutup atau akrilik atau plastik UV, serta komponen mekanik dan elektronik pendukung lainnya. Nah, di sini ada desain dan perancangan alat pengering. Perancangan alat pengering dilakukan dengan mengacu pada konsep solar dryer tipe mix mode yang memanfaatkan radiasi matahari secara langsung dan aliran udara panas secara tidak langsung. Secara umum, alat pengering terdiri atas beberapa subsistem utama, yaitu sistem termal, sistem mekanik, sistem kelistrikan berbasis energi surya, dan sistem kontrol berbasis microcontroller. Sistem termal yang berfungsi menangkap dan menyalurkan panas matahari ke ruang pengering, sedangkan sistem mekanik berperan dalam menopang struktur alat dan mengatur aliran udara. Sistem kelistrikan menyediakan daya listrik dan panel surya untuk mengoperasikan microcontroller, sensor, dan kipas. Sedangkan sistem controller berfungsi mengatur kondisi pengering berdasarkan data sensor suhu dan kelembapannya. Di sini ada diagram blok sistem. Jadi, diagram sistem ini digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antara komponen utama dalam alat pengering sampah organik berbasis energi surya dan microcontroller. Diagram ini memperlihatkan alur energi, alur data, serta mekanisme pengendalian dalam sistem secara keseluruhan. Secara umum, sistem diawali dari panel surya sebagai sumber energi listrik. Energi listrik dari panel surya disalurkan ke charge control untuk mengatur proses pengisian baterai. Nah, baterai berfungsi sebagai penyimpan energi yang digunakan untuk menyuplai daya ke microcontroller, sensor suhu dan kelembaban DHT22, serta kipas DC. Sensor DHT22 mendeteksi suhu dan kelembaban dalam ruangan pengering, kemudian mengirimkan data tersebut ke microcontroller untuk menjalankan otak dari inti rancangan alat tersebut. Nah, teknik pengumpulan data. Jadi pada rancangan alat ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam ini dilakukan secara eksperimental melalui pengukuran langsung selama proses pengering sampah organik berlangsung. Data dikumpulkan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan terukur mengenai kinerja alat pengering yang dikembangkan. Pengumpulan data diawali dengan pengukuran massa awal sampah organik menggunakan timbangan digital sebelum proses pengering dimulai. Sampah organik kemudian dimasukkan ke dalam ruang pengering dan alat dioperasikan sesuai dengan prosedur pengujian yang telah ditetapkan. Selama proses pengeringan, data suhu dan kelembaban relatif udara di dalam ruang pengering dikumpulkan secara berskala menggunakan sensor DHT22 yang terhubung langsung dengan microcontroller. Sensor ini bekerja secara real time dan memberikan data kontinu yang mencerminkan kondisi lingkungan pengering. Pada 3.7 ini teknik analisis data dan rumusan perhitungannya. Jadi untuk teknik analisis data dan penilaian ini dilakukan secara kuantitatif dengan memanfaatkan data hasil pengukuran yang diperoleh selama proses pengeringan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kinerja alat pengering sampah organik berbasis energi surya dan microcontroller secara objektif dan sistematis. Nah, di sini ada pun rumus perhitungannya. Yang pertama ada penurunan massa sampah organik itu melakukan persamaan di mana AM sama dengan MU dikurang MT, di mana M merupakan penurunan massa kilogram dan M0 adalah massa awal sampah organik
kg dan MT adalah masa akhir sampah organik setelah proses pengeringan. Untuk mengetahui kecepatan proses pengering, dihitung laju pengeringan yaitu jumlah massa air yang diuapkan per satuan waktu. Laju pengeringan dihitung dengan persamaan R sama dengan M0 dikurang MT per T, yang dimana R adalah laju pengering kg per jam dan T adalah waktu pengering atau ICA. Nah, jadi kita sudah berada pada bagian akhir presentasi proposal pada kali ini. Jikalau saya selama memaparkan materi ada salah atau ucapan kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Jadi saya tutup dengan selamat malam semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.